Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Emirza Rizky Hakim, saya Dia Maharani, saya Nashwati Saputri, saya Kaila Andita, saya Tria Mauliana, saya Lea Clarista, saya Raisya Citra Lestari, saya Muhammad Basudiki. Sudah. Terima kasih ya. Pagi Pak, dengan Ya, Bapak pagi. siapa? Bapak Kopda Diki Wainal Erawan. Baiklah Pak, di sini saya akan bertanya tentang apa yang Bapak ketahui tentang peran Pancasila sebagai sistem etika dalam bermasyarakat. Sikap toleransi Pak. Sikap toleransi. Untuk dari Pancasila ini dalam sikap toleransi yang sebagai saudara bilang tadi sebagai etika, kita sebagai umat beragama ini saling bahu membahu, tidak memandang ras ataupun suku. Jadi mau dia Katolik, Buddha, Kristen ataupun Islam itu kita tetap sama. Tidak ada yang membedakan, mau kita dari suku manapun kita sama, saling merangkul, terus saling bahu membahu. Etika dalam norma Pancasila kita itu saling mendukung satu sama lain, saling bertukar jajak pendapat, kita tuh sama seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, itulah timbulnya poin-poin dari Pancasila tersebut. Paham kan? Baiklah, pertanyaan keduanya Pak, bagaimana nilai Pancasila itu dapat dijadikan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari Pak? Kehidupan moral, berarti sebagai Pancasila ini kehidupan moral kita itu tetap memegang teguh disiplin kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Dalam terkandung bermusyawarah, dalam masyarakat saling bahu membahu lah. Pokoknya intinya poinnya tetap sama, saling merespon satu sama lain sebagai kita sebagai bangsa warga negara Indonesia. Baiklah, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Oke, sama-sama Mas. Dengan siapa? Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emirza Rizky Hakim akan mewawancarai Dari tingkat 2 epidemiologi. Dan saya Putri Zahra Aprilia dari tingkat 2 epidemiologi. Baiklah, langsung saja ke intinya saja Kak ya. Apa pendapat Kakak tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam bermasyarakat, Kak? Jadi Pancasila itu mengajarkan dan menghargai perbedaan agama, suku dan budaya sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan secara rukun dan harmonis. Nah, indikatornya itu ada Pancasila itu ada 5: Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, penguatan kebinekaan dan kemusyawaratan keadilan, 5 adalah sosial dan seluruh Indonesia. Nah, 5 Pancasila itu tadi dibuat dan dirancang oleh pahlawan kita yang terdahulu, itu sebagai pedoman dari masyarakat Indonesia yang beragam dan banyak suku antar budaya. Nah, kan Indonesia ini terdiri atas banyak pulau. Jadi Pancasila ini kayak dijadiin sebuah visi oleh orang terdahulu kita agar kita itu ada panduan ya, misalnya kayak kita tuh harus kayak ini sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya Kak, pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam dapat diterapkan pedoman moral sehari-hari? Caranya itu dengan mengamalkan setiap sila, misalnya bersikap adil, menghormati sesama, mengutamakan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sesuai dengan Pancasila, Pancasila pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Itu berarti kita harus menghormati nilai-nilai yang ada di sila pertama, yaitu kita tuh tahu kalau kita tuh manusia, kita harus bukan itu aja, jadi kita tuh harus percaya Tuhan itu ada dan Yang Maha Esa. Jadi dengan kita mengikuti moral Pancasila sila pertama, itu kita bisa hidup rukun dan damai. Kayak misalnya orang yang maling itu adalah contoh dari orang yang tidak mengakui sila pertama. Dan begitulah selanjutnya ke sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kenapa Indonesia masih ada kayak kekacauan di lingkup Indonesia, negara Indonesia sendiri? Itu karena masyarakatnya masih tidak
tidak memegang erat nilai-nilai moral Pancasila itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih untuk kata-katanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.